Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih yang menjadi firman Tuhan, untuk kita pada ibadah pertangyangan hari ini, tertulis dalam Hakim-Hakim 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja. Pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pendusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya, perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu di tempat-tempat penimbahan air, menurut suara orang-orang yang berdendang. Di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bernyanyi adalah salah satu bentuk ungkapan perasaan, entah perasaan gembira atau sedih. Demikian juga dengan nyanyian Deborah dan Barak. Pujian mereka adalah ungkapan perasaan dan syukur bagi Allah atas kemenangan yang telah mereka alami dalam peperangan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kita bisa melihat mulai dari Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 dan seterusnya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Bisa dikatakan Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan yang dialami oleh umatnya pada waktu itu adalah akibat dari dosa dan pelanggaran mereka sendiri. Bisa dibayangkan, waktu 20 tahun di dalam penderitaan, di dalam proses penindasan yang dirasakan oleh umatnya, kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan, bagaimana sakitnya secara mental, secara fisik, dan secara psikis yang dialami oleh umatnya pada waktu itu. Sedangkan kita yang sedang dalam keadaan sakit, hanya 1 hari 2 hari saja, mungkin aktivitas kita sudah terganggu. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun, kita mengalami situasi sulit atau kita katakan dalam suasana situasi penderitaan. Mungkin bisa saja pikiran kita mengatakan, Tuhan ambillah hidupku. Bisa saja menjadi keputusasaan yang terjadi dalam kehidupan kita.
Tapi kita melihat di dalam firman Tuhan ini, walaupun demikian Tuhan masih menunjukkan kasih karunia-Nya terhadap umat pilihannya itu. Walaupun umatnya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tetap masih menunjukkan kasih karunia-Nya. Hal ini terbukti melalui kuasa-Nya dalam kepemimpinan Deborah dan Barak yang membebaskan dan menyelamatkan umatnya tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, kemenangan perang melawan bangsa Kanaan dan pembebasan dari tekanan Sisera membuat Deborah dan Barak menyatakan rasa syukurnya dalam suatu pujian yang menceritakan tentang kuasa dan perbuatan Tuhan yang adil, yakni yang telah dinyatakan di tengah-tengah umatnya dan membuat seluruh bangsa gemetar. Sebagai nabiah dan hakim atas umat Israel, Deborah memahami benar bahwa kemenangan itu terjadi semata-mata karena pertolongan Tuhan dan bukan karena kehebatan dirinya bersama Barak. Ini menjadi penting dan menjadi catatan bagi kita. Sekali lagi, Deborah memahami dengan baik bahwa kemenangan itu terjadi semata-mata karena pertolongan Tuhan dan bukan karena kehebatan dirinya bersama dengan Barak. Ini menjadi penting Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita memperoleh pencapaian tertentu, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita, apapun itu, sekecil apapun itu, kita harus menyadari, sebagaimana Deborah menyadari bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan, kita juga hendaknya menyadari apa yang saya terima, apa yang saya dapatkan, kekuatan yang saya terima, penghiburan yang saya rasakan, ini bukan karena kemampuan saya, tetapi karena kasih karunia dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, menjadi penting bagi kita untuk mengingat, untuk mengkalkulasi, untuk menghitung berapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta sekalipun, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saya rasa, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah ia terima dalam kehidupannya. Itulah sebabnya ada sebuah lagu dalam buku ND. Di dalam buku ND 706, Godangni Pasu-Pasui, atau dalam Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Engkau beri. Ini harus menjadi dasar bagi kita untuk menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan yang kita imani dan sembah. Kesadaran bahwa tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat dan melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita juga harus jujur Bapak Ibu yang terkasih. Yang sering kita ingat dan hitung dalam kehidupan kita apa? Bisa saja yang kita ingat, yang kita hitung di dalam keseharian kita adalah berapa keuntungan yang saya terima. Kalau masalah ini kita pasti pintar sekali. Berapa keuntungan yang saya terima, berapa uang yang sudah saya pergunakan, apalagi. Bahkan yang kita ingat juga adalah kesalahan orang lain. Ini juga kita pintar dalam hal ini, mengingat kesalahan-kesalahan, kekurangan orang lain. Apalagi yang kita ingat dalam keseharian kita. Bisa saja kita mengingat jasa dan perbuatan yang baik yang kita lakukan. Sering sekali kita bermegah dan sombong dengan apa yang kita miliki, dengan perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain. Mungkin pernah kita mendengarkan dari orang lain ataupun kita sendiri yang mengatakan, kalau tidak karena saya, kalau bukan karena bantuan saya, kalau bukan karena pertolongan saya, ini adalah bentuk dari kesombongan pribadi yang kita secara tidak sadar kita ungkapkan. Seolah-olah kita bisa melakukan itu, kita bisa menolong orang lain, kita bisa membantu orang lain adalah karena kemampuan kita. Tanpa kita lihat bahwasanya kemampuan kita itu adalah pemberian dari Tuhan, adalah kasih karunia dari Tuhan.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, menjadi penting bagi kita untuk mengingat, menyadari betapa banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Melalui kesehatan, melalui kekuatan, melalui nafas kehidupan, melalui penyertaan, pemeliharaannya, kasihnya, penghiburannya, pengharapannya, dan lain sebagainya. Dan inilah yang seharusnya menjadi dasar pujian kita kepada Tuhan. Kalau kita mengingat ini semua, tentu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sadar atau tidak, sesungguhnya di setiap hari kehidupan kita, kita tidak lepas dari pandangan Tuhan. Sebagai Raja atas kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyatakan kebaikannya, kebesaran kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu, sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji dan memuliakan namanya. Ada sebuah iklan susu di televisi kira-kira tahun 2000-an dengan slogan, "Ini dulu, baru itu." Di mana si anak dapat melakukan suatu kegiatan dengan baik setelah minum susu tersebut. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi, baru bisa melakukan yang lain. Sering sekali orang Kristen memiliki pemikiran seperti slogan ini, tapi dalam bentuk yang salah. Mereka memahami bahwa ada sebuah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baru mereka bisa memuji Tuhan. Syaratnya apa? Yaitu sebuah keadaan yang baik, sehingga mereka dapat memuji Tuhan. Mungkin ada yang berkata, "Tuhan, kalau Engkau baik, maka sembuhkanlah penyakit saya ini." Atau, "Tuhan, katanya Engkau peduli, lalu mengapa saya tidak bisa menjadi orang yang sukses?" Bahkan mungkin ada yang berkata, "Tuhan, tunggu dulu ya. Kalau usaha saya lancar, baru saya datang ke gereja." Jadi syaratnya, kalau mereka sembuh dari penyakit, kalau jadi orang sukses, usahanya lancar, barulah mereka dapat memuji Tuhan. Akan tetapi, mau tunggu berapa lama untuk mencapai keadaan seperti itu? Dan jika mereka belum sembuh dari penyakitnya, atau belum menjadi orang sukses, atau belum usahanya lancar, maka bisa saja pujian kepada Allah tidak akan pernah keluar dari mulut orang itu. Parahnya lagi, mungkin mereka akan berkata, Tuhan itu tidak baik dan peduli, atau bahkan akan menganggap bahwa Tuhan itu sudah mati, atau Tuhan itu sudah tidak ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, baik bagi kita untuk mengambil waktu sejenak, mengingat kebaikan Tuhan, menyadari akan kuasa dan kasih Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Dengan caranya yang luar biasa, Dia menolong, Dia membantu, Dia menyelamatkan, Dia menyembuhkan, Dia menguatkan, Dia menghibur kita dengan kasih dan setia-Nya. Oleh sebab itu, sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk dan memuji, memuliakan namanya yang kudus. Amin. Tuhan memberkati.